Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuman FM di mana saja Anda berada di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya di program Pojok IKM ya. Yang mana Pojok IKM ini adalah kerjasama kami ya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Rekan dengar. Nah, kali ini kita sudah kedatangan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya, rekan dengar, yang nantinya akan diperkenalkan untuk kalian semua di hari ini. Oke, kali ini kami di program Pojok IKM ya, ada lab langsung ya di Facebook kami, LPPL Tuntung Pandang, dan juga di lab record YouTube nantinya akan ada di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz di pagi hari ini, rekan dengar. Oke, kali ini siapa yang berhadir? Ya ini ada Bapak Yamani Agus ya. Nah, Bapak Yamani Agus ini adalah owner Yamni Honey ya Pak ya. Oke, langsung saja kita sapa nih rekan dengar. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya hari ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena minum madu terus ya rekan dengar, jadi Iya, pastinya betul. sehat gitu kan. Iya, tampak dari muka beliau yang selalu tersenyum gitu ya dalam keadaan apapun itu. Pokoknya Iya. kalau makan madu itu pastinya ada kesehatan yang tentunya lebih mana gitu lebih bisa lama gitu ya Pak ya, Lebih untuk segar lah. lebih segar Iya, gitu iya. kan. Oke, rekan dengar di hari ini Selasa 14 Februari 2023 langsung saja kita bertanya-tanya terkait dengan madu ya. Nah, yang dibuat dan juga dikemas oleh Bapak Yamani. Nah, Pak Yamani apa Pak Agus nih? Boleh Yamani boleh, Oh. Agus boleh. Oh, Pak Agus boleh juga ya. Oke, mungkin Pak kita ke sejarahnya dulu nih Pak ya, karena memang ini pertemuan kita yang pertama ya gitu ya Pak ya. Betul. Iya, mungkin bisa diceritain dulu nih sejak kapan Pian memulai usaha di bidang permaduan. Wah, ini madu-madu ini kan biasanya disalahartikan sama yang itu gitu kan. Tapi ini madu yang asli ya, kalau rekan dengar sama yang lebah gitu ya. Silakan Pak. Baik, kami itu berbudidaya lebah madu ini sejak tahun 2012. 2012 lama ya sudah ya Pak ya. Lama, lumayan lama. 11-an tahun lah sampai Kurang sekarang lebihnya ya. begitu. Jadi sejak tahun 2012 itu kami mulai merintis belajar berbudidaya lebah. Pertama kita berbudidaya lebah Serena. Serena. Lebah Serena ini lebah hutan ya yang ada sengatnya. Ada sengatnya ya. Ya, kemudian setelah itu kami mencoba lagi berbudidaya lebah kelulut yang sekarang lagi lebih booming lah ya Pak ya. Ya, lebih booming lagi Iya. lebah kelulut. Kelulut. Dan juga lebah kelulut ini keunggulannya selain dia tanpa sengat ya mudah dibudidayakan, mudah dipanennya dan juga itu walaupun musim hujan adalah panennya. Tetap ada gitu ya. Ada walaupun sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Cuma volume panen kita tuh lebih berkurang kurang lebih 30% yang kita panen untuk sekarang. Untuk sekarang ya. Kalau musim panas, musim kemarau itu sejak bulan 6, 7, 8 sampai bulan 11 itu panen raya kita. Wah, panen raya ya. Panen raya. Setiap bulan bisa dipanen gitu. Berarti bulan ini nih saya dengar belum panen nih bapaknya ya. Ya, Masih agak 30% tadi ya. Begitu di 30% itu. Oke, ini dari tahun 2012 gitu ya. Bapaknya ini belajar nih rekan dengar terkait dengan membudidaya lebah Serena ya, lebah Serena yang menyengat tadi kata Bapak yang lebah hutan ya Pak ya. Ya, lebah hutan. Itu bagaimana Pak? Bapak belajarnya gitu kan mengadopsi ilmu yang mungkin ini kan pastinya nggak sembarangan nih Pak dalam mengolah madu ini kan agar kita bisa konsumsi bersama kawan-kawan gitu kan. Itu gimana Pak? Jadi begini. Di tahun itu lagi mulai booming-boomingnya lebah Serena ya. Di sana di desa kami itu kebetulan pas ada seorang guru dari Jawa Barat itu mungkin Bapak Ibu sekalian pendengar di rumah bisa mengenal siapa itu namanya Pak Jaja Sutarja. Oh, Pak Jaja Sutarja. Pak Jaja itu pakarnya madu di tanah laut. Oke. Nah, beliau itulah yang melajari kami, terutama khususnya di Telaga Langsat itu. Telaga Langsat ya Pak ya. Jadi membudidayakan lebah Serena ini tidak sembarangan orang berani karena ada sengatnya. Ya. Iya. Harus ada belajar kita trik-triknya. Iya, gitu salah-salah bincul, salah-salah bisa bengkak. berbinculan, bisa berbungas, bisa berjelek gitu orangnya. Iya. Kalau dihentupnya di hidung mungkin bisa memancung. Iya, memancung ya lah Pak.
Maaf sambil bergaya. Iya, apa kita lebih fresh kita. Lebih fresh gitu kan, enak ya. Nah, jadi itu. Jadi sejak tahun 2012 itu kita belajar membudidayakan lebah serena itu. Nah, dari tahap mencari bibit di hutan itu dengan membuatkan sarang kotak ya, kita buatkan stup, kita buatkan kotak pancingan lalu ditaruh di hutan, sudah ada sarangnya, baru kita bawa ke pekarangan di mana kita mau berbudidaya. Tentunya kan di dekat rumah ya, di pastinya. Nah, itu. Nah, sampai mulai mencari bibit, kita tahap beberapa tahapan itu sampai kita belajar membuat stupnya, kemudian cara pemanenannya, cara pengolahan madunya sampai tahap pengemasan. Oh, gitu ya. Nah, itu jadi itu. Nih mungkin kita belum ke sana gitu ya. Nanti kita akan nanti ke sana ya. Baik. Nih kita mungkin mau tahu dulu nih ya. Pencarian bibit-bibit nih dari Bapak sendiri yang baru Bapak sampaikan nih. Itu gimana sih, Pak? Mungkin melihat dari sisi alamnya yang penuh dengan lebahnya itu loh, Pak. Itu gimana, Pak? Di tanah laut itu pada umumnya di setiap daerah atau di setiap kecamatan itu bibit serena ini lebih banyak gitu ya didapatkan itu. Karena di tanah laut ini hijau ya, hutannya bagus, sesuai dengan dukungan pemerintah daerah juga, terutama di bidang kehutanannya, penghijauannya. Jadi lebah ini bisa berkembang pesat di tanah laut, di setiap daerah di tanah laut. Di setiap daerah ya. Jadi kita tidak susah untuk mendapatkan lebah serena ini. Nah, jadi triknya kita mencari sarang lebah, bibit lebah ini, taruh aja sembarang tempat, yang penting ada semak-semaknya. Oh, ada semak-semaknya. Taruh aja di situ. Ada umpannya, ada makanannya juga situ ya, Pak ya. Terutama itu makanannya. Dan kebetulan di daerah kita ini makanan si lebah ini banyak sekali. Didapatkan di kebun, di pekarangan, pohon sawit, pohon kelapa, segala. Pohon karet juga ya, Pak ya? Pohon karet juga begitu. Nah itu ya kedengar. Jadi kalau kalian masih bingung gitu kan, gimana sih gitu ya mendapatkan tempat yang penuh lebah, ya taruh aja di semak-semak gitu ya, Pak ya. Kotaknya tadi ya. Nah, gimana sih buat kotaknya, nanti belajar sama Pak Agus gitu ya kan. Nah, tapi yang kita ambil ini kedengar, jadi mencari sebuah lingkungan itu kan susah nih, Pak ya, yang memang kita kan harus melihat juga nih makanannya di situ apakah banyak gitu kan, apakah memang tersedia nih terkait dengan konsumsi Nexstar-nya tadi gitu kan. Itu jadi nggak sembarangan juga ya, Pak ya, ngandaknya di situ kan. Ya betul. Jadi iya. Ini mungkin kita ke namanya dulu nih. Mengapa namanya Yummy Honey tadi, Pak? Yummy Honey. Perlu Bapak Ibu ketahui dulu nih. Ya. Iya. Ini pertemuan pertama masalahnya dari kedengar. Jadi saya harus mengetahui dulu nih selak beluknya gitu ya. Jadi begini, pertamanya itu mulai belajar mengemas kita itu bukan Yummy ya namanya, bukan Yummy Honey, tapi Yamani Honey. Sama dengan nama saya. Yamani Honey. Begitu kita mau bikin izinnya yaitu ada yang sama namanya sudah, Pak? Iya betul. Sertifikat halalnya. Sertifikat halalnya. Harusnya kan enggak ini, jangan sama dengan yang lain. Jadi kita tadinya namanya Yamani Honey. Begitu di search di Google, ada namanya sudah Yamani Honey itu adanya di Arab Saudi sana. Waduh, jauh juga ya. Padahal itu merek madu terkenal yang sudah dijual ke Indonesia. Jadi kita terpaksa ya, Pak. Bagaimana kita caranya merubah supaya bentuk, warna, tulisan dan apa segalanya tuh tidak asing lagi dengan para konsumen kita. Maka kita kurangi satu huruf aja jadi Yummy Honey. Bentuk, karakter apa segala tetap ya. Cuman dikurangi satu aja ya, hurufnya ya. Nah, supaya ada para pelanggan tuh kada susah lah cari namanya tadi ya. Sekilas melihat di label kita sudah tahu itu Pak
punya Pak Yamani. Yamani. Ya. Nah, itu ya. Mengapa tidak menamakan Yamani tadi ya, karena sudah ada yang memang menamakan itu di sebuah produknya gitu ya. Jadi nggak bisa sama nih gitu kan. Nah, jadi bagi kalian semua nih yang mungkin ada usaha gitu kan yang belum terdaftar di segi halalnya gitu kan Pak ya, atau di hakinya gitu kan. Langsung saja tuh daftarkan gitu kan, atau berkomunikasi lah sama pihak Disnakerin gitu kan, gimana caranya gitu kan supaya nama kita ini nggak diambil gitu ya Pak ya, diambil orang atau ada kesamaan di lain hati. Jadi kita memulai usaha ini enak langsung aja gitu ya. Oke gitu ya rekan dengar. Ini perlu perhatian kita juga sih sebenarnya gitu kan Pak, karena kan kebanyakan nih para pelaku IKM di Tanah Laut kan memang belum ada yang mendaftarkan nama-nama mereka gitu kan. Padahal nama mereka ini sudah booming banget gitu kan di Tanah Laut maupun juga di Kalimantan Selatan gitu ya. Oke, ini mungkin produk di tempat Pian ini apa aja nih Pak? Tadi kan ada lebah serena dan juga lebah kelulut. Apakah memang ada yang lain gitu kan? Lebah-lebah yang biasa apa gimana gitu? Hutan apa gitu? Jadi selain lebah serena di tahun kurang lebih tahun 2015 kayaknya. 2015. Itu ada varietas lain yaitu lebah mellifera. Mellifera. Mellifera itu lebah unggul ya dari Australia itu. Nah, itu jauh juga ya Pak ya? Bantuan pemerintah juga ya, pemerintah daerah. Jadi cuman kebetulan di daerah kita tuh terlalu banyak petani yang berkebun semangka. Gitu. Semangka ini kenapa kok apa masalahnya kok dengan semangka itu? Iya. Semangka ini kan selalu setiap saat itu disemprot dengan pestisida. Itunya ya jadi masalahnya. Itu jadi masalahnya. Kalau kebanyakan racun pestisida, sementara lebah itu ganas sekali dia mencari nektar, bipolen apa segala itu ke kebun semangka. Sementara kebun semangka itu sudah disemprot. Jadi untuk lebah mellifera kayaknya di Tanah Laut belum cocok deh. Belum cocok ya. Sementara petani kita banyak menggunakan pestisidanya. Jadi biasanya pulang ke kandang dia mati semua. Nah, paling kita bertahan itu sekitar 1 tahun pakai itu. 1 tahun Pak? 1 tahun kurang lebih. Sama mellifera tadi? 1 tahun. Gitu Padahal ya. itu produksi madunya luar biasa Mas. Banyak Pak ya? 1 stop itu bisa sampai 10 botol. Wah, luar biasa, nih. sampai luar 5 biasa, liter. Ya? 5 liter. Luar biasa itu. Sayang itu yang kita belum bisa membudidayakan ya, mellifera itu. Oke. Kemudian selain mellifera juga kita membudidayakan lebah kelulut ya. Iya, kelulut. Jadi ada kelulut. Juga kalau lebah hutan dorsata itu juga kami cuma ada cuma tidak bisa dibudidayakan, itu lebah alam ya. Lebah datang sendiri biasanya. Yang biasa maulah sarang-sorangan gitu lah Pak lah. Iya, maulah sarang-sorangan terus kita ambil. Jadi ada petaninya juga yang bahasa Banjarnya tuh mamuai gitu. Panen madu hutan. Mamuai ujar orang Banjar itu. Mamuai wanyi ujarnya. Mamuai wanyi. Nah, itu pula. Nah, cuman itu kadang terlalu banyak di wilayah kita, khususnya kalau lebah dorsata itu. Dan untuk sekarang yang bisa bertahan lama itu bisa serena dan lebah kelulut. Lebah kelulut ya. Ini yang memang jadi primadonanya di Tanah Laut ya Pak ya. Betul. Karena lebah kelulut itu tadi enak nama ya. Ramah lingkungan. Kemudian walaupun musim hujan ada aja madunya walaupun sedikit. Yaitu kita katakan di atas tadi 30%. Iya. Paling kada ada membantu tuannya lah gitu Pak ya. Menghasilkan madu ya Allah dengar ya. Daripada lebah serena tadi yang gitu kan yang mengikuti perkembangan cuaca ya Pak ya. Cuman ini ada catatannya juga Mas, lebah serena ini. Seperti di daerah kami Telaga Langsat itu kalau musim-musim hujan ini kurang sekali madunya, bahkan tidak ada itu. Tapi di daerah lain Pian, menurut Ulun bukan di daerah Pian aja sih Pak. Kemarin kan Ulun ada nih datangkan narasumber juga di sini ya. Sama nih bulan hujan kayak gini nih Mas. Seret banget nih ya begitu ya, konsumsi madu nih gitu ya. Mungkin gitu juga ya Pak ya. Mungkin begitu kurang lebih ya. Berarti cuaca ini sangat mendominasi perkembangan lebah ini untuk menghasilkan madu gitu kan. Betul. Karena logikanya begini Mas ya. Untuk madu ini kan yang diambil itu bipolen sama
nektar ya. Nektar. Nah, logikanya kalau hari hujan nektar yang ada di bunga itu luntur. Luntur. Gitu. Terbang lah, dapat angin apalah. Terbawa hujan, Mas. Iya. Kan disiram hujan luntur dia nektar itu. Iya. Jadi itulah yang mungkin mempengaruhi si lebah tadi ya. Nah, itulah iya. Gitu ya, dengar itu logikanya ya. Ya mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, berpikir seperti apa kan? Kenapa sih kayak itu gitu? Nah lah lebah tadi gitu kan karena dapat madu di bulan penghujan kayak ini. Nah misalnya kan bulan Februari ini kan hujan masih ya. Kenapa di bulan-bulan yang ada cuaca panasnya mereka malah panen benar gitu. Nah itu ya jadi dengar perbandingannya karena itu tadi logikanya yang disampaikan Pak Yamani tadi gitu kan, karena memang nektarnya tadi terbawa hujan kadang-kadang kan gitu kan, tersiram hujan ya, tadi. Oke, ini mungkin Pak proses Pian nih dalam apa ya, dalam menghasilkan madu dari lebah ini, dalam memberi makannya itu apakah Pian menanam sebuah bunga gitu kan, apakah Pian tempatkan di sebuah kebun di karet jadi gitu kan, atau di mana-mana nih Pak? Jadi begini, karena lebah ini memang perlunya bunga dan pohon-pohon lebat gitu ya. Selain pakan alam ya, kita juga diharuskan menanam pakan tambahan. Pakan tambahan ini menanam bunga-bungaan. Itu terserah bunganya Pak? Terserah, yang penting itu nektar ya. Nah, ada nektarnya, ada bipulannya tentunya. Macam ada beberapa macam bunga juga yang tidak disukai lebah, yang tidak bisa dimakan lebah itu. Ada juga. Cuman lebih bunga-bunga itu lebih dominan dimakan lebah. Ya. Jadi kita ada juga perlu menanam tambahannya tadi ya kan. Karena kan tidak mungkin terus ke sana terus gitu kan cari makanan. Pasti kita harus menanam kan gitu. Harus bantu ya gitu ya. Apalagi ini menjadi sebuah cuan buat kita gitu kan Pak ya. Betul. Oke, ya itu ya kita dengar karena memang saat ini ya perkembangan madu ini sangat menyehatkan banget buat tubuh kita gitu kan, dan juga apalagi di musim-musim corona kemarin ya Pak ya, yang menjadi primadona banget nih si madu ini gitu Pak ya. Laku banget Pak ya. Itu ya ampun. Sampai habis nih Pak. Itu kita sampai inden-inden Mas. Inden. Yang dari Jakarta, Surabaya itu sampai inden itu Pak. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ya kita juga ada ininya juga ya, ada berkahnya juga dengan itu. Jadi kita banyak punya pelanggan di luar Kalimantan lah ya. Jadi sampai sekarang masih ada ya Pak ya? Masih bertahan gitu kan. Kadang-kadang dia nelpon, Pak tolong kirimin madu. Jadi segini. Pak tunggu dulu, masih inden Pak ya. Gitu. Karena sekarang produksi madu kan menurun. Jadi sudah sampai hafal mereka. Pak ini madu ada nggak musim hujan nih? Nunggu aja saya bilang. Biasanya musim hujan ini bisa 2-3 bulan baru panen. Baru panen ya Pak ya. Terus rasa madu sendiri itu berbeda. Kenapa? Berbeda karena kadar air di dalam madu agak tinggi, kemudian agak lama baru dipanen, sampai 2 bulan 3 bulan. Jadi rasa madu itu lebih asam ya kalau kelulut. Kalau kelulut ya pasti ya Pak ya, asam ya Pak ya. Tapi kalau musim kemarau dipanen itu mungkin 20 sampai 1 bulan itu 20 hari maksudnya. 20 hari biasanya bisa dipanen, sudah penuh itu kalau musim panas ya. Itu manis Mas. Manis banget Pak ya. Kalau musim kemarau itu manis rata-rata madu itu, hampir tidak terasa asamnya. Nah, itu. Kecuali disimpan dalam jangka yang panjang ya. Gitu ya Pak ya. Iya ya. Jadi dari cuaca pun bisa mempengaruhi rasa. Bukan hanya pendapatan madunya tadi ya Pak ya, tapi dari rasa pun kita sudah bisa merasakan perbedaannya gitu ya Pak. Kalau di musim kemarau kata bapaknya ada manis-manisnya gitu ya Pak ya. Ada kalau dominan manis ya. Untuk kelulut tapinya ya Pak ya. Tapi kalau untuk madu yang Serena tadi pastinya manis pasti manis itu ya rekan dengar. Tapi kalau dari segi kualitasnya tapi lebih bagus yang kelulut ya Pak ya sebenarnya gitu ya. Katanya begitu hasil uji labnya. Karena gitu. Dia di madu kelulut tuh kandungan antioksidan itu sangat tinggi. Antioksidan ya. Jadi
contoh lah kita misalnya sakit kepala atau demam, minum aja cepat sembuhnya. Cepat sembuhnya ya. Apalagi di pagi-pagi gitu kan sambil ngopi gitu enak ya Pak ya. Campur madu gitu kan. Betul. Wah ini ya rekan-rekan mantap nih ya. Jadi seperti itu ya kan. Kalau kita mengkonsumsi madu insya Allah akan ya sehat lah Pak ya, bisa menambah imun kita gitu kan Pak ya. Apalagi di musim-musim penghujan ini kan rentan juga nih kita sakit gitu ya Pak ya, demam apa segalanya gitu kan, kata Bapak sakit kepala gitu. Minumi aja madu ya rekan-rekan, insya Allah ya terobati lah Pak ya. Insya Allah ya. Oke, dalam proses nih Pak, Pian berusaha di bidang madu gitu kan. Ini apakah Pian sendirian, apakah ada dibantu kekawanan atau keluarga atau bini Pian apa segala anak-anak Pian juga diikutkan di sebuah usaha ini Pak? Iya, jadi yang namanya usaha apalagi di kampung ya, selain kita sendiri beternak lebah itu ada kekawanan tetangga, anggota kelompok tani yang juga membudidayakan lebah itu. Kalau kita cuman sendiri kayaknya bisa kewalahan juga untuk memenuhi pasar. Iya betul. Jadi kami itu kebetulan membentuk sebuah kelompok tani. Jadi itu di desa situ aja? Di desa Telaga Langsat. Oh iya. Selain di desa Telaga Langsat juga kami ada warga binaan ya, petani binaan. Biasa sepertinya begini, petani binaan yang kami maksud itu mereka kan belum bisa memasarkan madu, belum bisa memasarkan secara luas ya. Jadi kita yang membinanya, hasil panen mereka kita awasi sesuai standar panen kita, kemudian kita ambil madunya. Dengan harga yang standar karena madu itu yang baru dipanen sama dengan yang sudah dikemas, sudah diolah itu beda harga. Kan bedanya begini, kan mengeluarkan biaya. Terutama kalau musim hujan penurun kadar air itu perlu dilakukan. Jadi kadar air di dalam madu itu ada, itu mempengaruhi saat pengemasan. Kalau tidak diturunkan kadar airnya maka di dalam botol itu bisa meledak, tidak bisa dikirim keluar pulau. Makanya kebanyakan diturunin dulu gitu kan Pak? Diturunin dulu kadar airnya. Itu tadi. Jadi kami untuk mencari si madu ini juga dibantu kawan-kawan di kampung, anggota kelompok tani. Kemudian untuk prosesnya baik pengemasan apa segala, apalagi permintaan itu tinggi, kita dibantu keluarga juga di rumah. Ada anak, ada istri membantu. Ya itu ya rekan dengar, karena memang dalam sebuah usaha itu kita harus membutuhkan orang lain juga gitu ya Pak ya. Terutama kawan-kawan Bapak yang ada di kelompok tadi gitu kan. Kalau di Tanah Laut pun ada juga Pak kelompoknya apa gitu ya, Permata Sejati kalau nggak salah gitu kan. Nah itu semua yang bergerak di bidang madu, terutama di daerah Bajuin, di daerah Sumber Makmur, di daerah Ujung Batu. Nah itu semua serumpun Pak di dalam situ. Nah mungkin nanti Bapak bisa gabung juga di situ kan, supaya menambah kedekatan antara permaduan ya di Tanah Laut gitu ya Pak ya. Kebetulan kita sudah di sana Mas. Sudah. Jadi Tanah Laut itu kita punya perhimpunan yang namanya Hikmatala, himpunan pengusaha madu Tanah Laut. Jadi kita bergabung di sana. Kalau misalnya kita kurangan madu bisa kita telepon mereka. Tolong, untuk bantu ya. Ada nggak? Betul kosong juga Pak. Itu yang repotnya. Jadi kita permaduan Tanah Laut sudah solid lah ya Pak ya dalam menjualkan dan juga membantu sesama gitu ya Pak ya, sama permaduan. Ibaratnya kayak kata Bapak tadi gitu kan, di tempat Bapaknya habis nih rekan dengar, padahal konsumen ini mintanya sekian gitu kan, tetapi di tempat Bapaknya mampunya segini. Cuman Bapaknya si Pak Yamani ini mencoba mencarikan ke tempat kawan-kawannya, di tempat kawannya itu ada gitu kan. Nah di situ kita bisa mengambil ya. Tapi nggak tetap ya dengan produk sidin gitu kan ya Pak ya. Kita tidak mengganti maksudnya gitu kan. Nah jadi itulah yang mungkin sama permaduan ini bisa saling membantu di dalam sebuah kelompok gitu ya Pak ya. Oke, kalau di kawan Bapak tadi ibaratnya mencari madu, Pak Yamani bisa membantu ya kan. Nah di kawan ibaratnya Pak Yamani kehabisan madu ya kan, kita kawan mengambil di tempat yang lain. Nah, itulah keuntungan kita ya.
kalau kita ini masuk ke sebuah kelompok ya Pak ya. Betul. Dapat bantuan pun juga gitu ya Pak. Sebenarnya kalau di tanah laut ini kan kita harus berkelompok katanya. Betul. Tidak bisa perseorangan lagi. Tidak bisa perseorangan. Iya, kita harus berkelompok ya supaya enak katanya gitu kan. Untuk memonitornya gitu ya Pak ya. Nah, itulah enaknya kita berkelompok sebenarnya ya Pak ya, saling membantu antara satu sama lain ya. Ini kita mencoba mengedukasi masyarakat juga sebenarnya gitu Pak ya, terkait dengan program Pojok IKM ini gitu kan. Kita itu tidak bisa berusaha sendiri, maju sendiri gitu kan. Kita harus punya orang lain juga untuk membantu kita ya. Baik dari segi pemasaran gitu kan, dari segi usaha atau dari yang lainnya pokoknya gitu ya. Oke. Ini Pak, proses lama pengambilan madu tadi kan. Ini kan kata Bapak tadi ya, saya tangkap nih ya. Ada pengurangan kadar air. Nah, itu gimana nih Pak prosesnya Pak? Bisa dijelaskan dari Bapak mengambil madunya gitu kan. Karena kan ini prosesnya ini nggak sembarangan nih Pak ya. Harus mengeluarkan alat-alat seperti apa kata Bapak tadi kan gitu. Itu gimana Pak? Jadi berbudidaya lebah madu itu tahapannya kan kita ada stop, ada apa segala ada sarang lebah. Kemudian si lebah ini setelah kita periksa ada madunya ya, kita buka di sarang itu sudah ada madunya. Madunya ini sudah berapa lama nih? Kalau cuma 15 hari jangan jangan gitu ya. Masih muda itu kan. Masih pertama nanti bisa kabur ya Pak ya kalau diganggu. Bisa? Enggak, ini kita berbicara masalah kualitas madu dulu ya. Nah, kalau madu itu masih muda, madunya itu kurang baik untuk dipanen, terutama kadar airnya masih tinggi, ya kan. Terus yang kedua, jelasnya madunya sedikit ya, rugi ya kalau dipanen ya. Jadi madu yang bagus untuk dipanen itu antara 20 sampai 1 bulan atau lebih. Itu 20 yang bagus, hari ya. 20 hari itu paling cepat. Sampai 30 hari lah, 1 bulan lah ya tadi ya. Paling cepat itu 20 hari. Ya, madu itu sudah masak di dalam sarang. Karena apalagi kelulut ya, madu itu disimpan di dalam kantung propolis. Nah, propolis ini kan seperti kita ketahui sangat bagus ya propolis. Ya, untuk perawatan dan yang lainnya gitu ya. Jadi si madu ini disimpan di dalam kantung propolis. Otomatis kan kantung propolisnya tadi ikut menyatu dengan madunya. Maka antioksidan itu lebih tinggi dengan disimpannya di dalam kantong propolis itu. Makanya kita biarkan sampai 1 bulan paling tidak. Nah, setelah dipanen madu itu kita saring. Misalnya kalau ada kotoran-kotoran sisa-sisa panen kita gitu ya. Memanen ini dengan cara ada mesinnya Mas, mesin sedotnya. Ada mesin. Itu kan nggak sembarangan nih Pak. Nggak sembarangan. Pastinya gitu kan. Apalagi yang kelulut kata Bapak tadi kan. Itu kan satu lubang gitu kan. Iya, disedoti. Kalau si Serena tadi kan kita memerasnya dengan cara ada spinnernya ya. Oh, spinner kayak memisahkan kayak gini ya antara minyak dan gitu ya Pak. Betul. Ada. Terus si kelulut ini juga kita panen dengan menggunakan sedotan khusus ya. Boleh modifikasi, boleh ada sedotan khusus yang sudah dijual orang itu bisa. Tergantung setelah madu dipanen, untuk mengemas itu kita tidak bisa langsung kemas kalau untuk dijual ke luar pulau. Kalau konsumen lokal kan enggak masalah. Memang mereka kadang ada yang mau panen sendiri ya. Aku mau panen sendiri aja yang tanpa diproses. Boleh Pak, tempat Bapak? Boleh. Nah, terus jadi kita panen, kita saring, kalau ada sisa-sisa kotoran, kemudian kita turunkan kadar airnya. Kita turunkan kadar air itu dengan cara menaruh madu di dalam loyang ya. Loyang lah. Iya, loyang tahu lah. Apa ujar kita tuh aparan lah wadah yang lebar, kita masukkan di situ madunya tipis-tipis, kita masukkan madu, diambar tipis-tipis saja. Tipis kurang lebih 1 cm lah. Nah, jangan banyak-banyak, satu loyang misalnya 1/2 liter di situ. Disusun di dalam rak. Bisa kita menggunakan kulkas yang tidak terpakai. Kenapa kulkas yang tidak terpakai itu supaya untuk jangan sampai udara yang di luar itulah di dalam. Jadi harus di dalam tabung ruangan ya, ruangan kecil ya, supaya tidak ada udara masuk gitu ya. Udara luar masuk. Kalau kita menurunkan kadar air di udara luar, airnya kebanyakan. Nah, itu jadi kita tambah banyak ya. Iya, menggunakan alat dehumidifier namanya. Masukkan dalam tabung, terus
Terus kurang lebih 3 sampai 4 hari. Kalau madu 5 liter itu kurang lebih 3 sampai 4 hari baru turun kadar airnya. Lumayan Pak ya nunggunya ya. Betul ya, betul. Kecuali kita punya alat dehumidifier yang besar, misalnya kayak ruangan begini, 3 kali 2 meter itu bisa menggunakan air conditioner. Iya, itu bisa sehari. Bisa. Sehari. Tapi kan ini masih 3 hari sedikit juga, ya. Mas. 3 hari juga. Volume madu yang diturunkan juga banyak. Rugi kalau cuma 5 liter, 4 liter ditaruh di ruangan besar kan rugi. Nah itu, jadi kalau kita cuman menurunkan kadar air yang 5 liter, 10 liter itu pakai tabung kecil aja. Kecil aja ya. Proses itu kurang lebih 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Itu untuk 5 liter tadi ya Pak ya? 5 liter. Satu tabungnya 5 liter. Satu tabung 5 liter. Itu pun menunggu 3 sampai 4 hari. Iya, baru madu itu stabil. Nah, kadar airnya sudah tidak tinggi lagi. Kemudian zat asam, kadar asam yang di dalam madu tadi keluar bersama air itu. Jadi madunya sudah bisa dikurangi asamnya. Iya, seperti itu ya. Manis. Sangat manis tadi ya kan. Waduh, jadi lumayan ya Pak ya. Ada proses. Prosesnya agak memakan waktu juga sebenarnya. Makanya itu selain memakan waktu, memakan biaya. Listrik, waktunya. Nah, itu. Jadi antara madu kemasan dengan madu curah itu beda harganya. Beda 100.000 biasanya, Mas. Madu curah yang biasa dijual belikan yang di ya itu ya. Jadi maksud madu curah itu kami beli dari petani nih, itu kan madu curah. Madu curah ya. Mentah masih ya. Terus dibawa ke tempat proses, dibawa ke apa namanya? Produksi, itu ruang produksi, kita proses turunkan kadar air, itu menggunakan listrik, gitu kan, keluarnya biayanya ada label, ada botol, kan. Nah, jadi makan biaya. Itulah kenapa harganya lebih tinggi yang kemasan. Nah, itu ya harganya. Kalau bubuhan piano bertakun-takun, nah dari segi produksinya aja memang lawas ya kata Bapak tadi ya. Dari 5 liter aja kita harus menunggu 3 hari gitu kan. Itu dan juga panennya tadi kita harus menunggu 20 sampai 30 hari gitu kan Pak ya, untuk kita bisa ambil madunya tadi. Dan setelah diambil madunya tadi dengar kita harus mengaduknya tadi ke mesin apa tadi gitu ya. Kadar air. Menurunkan kadar air, dan dari kadar air tadi kita harus menunggu 3 hari lagi gitu kan. Wah, ini makanya perlu perjuangan juga ya Pak ya sebenarnya. Jadi nggak sembarangan gitu maksudnya dari Pri tadi kan, makanya Pri dari awal gitu kan nggak sembarangan nih dalam mengelola madu ini gitu kan. Dan kita catatannya di sini, kalau kita yang sudah punya label halal, apalagi ada apa namanya tuh Pak, yang dari Dinas Kesehatan itu PRT ya. PRT. Nah, itu kita sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan botol bekas kalau kita pakai label ya. Kecuali madu mentah kemudian nggak pakai label ya boleh lah. Boleh lah. Semaunya pakai botol bekas kan apa enggak. Pakai botol yang pakai. Tapi jangan dikasih labelnya. Iya. Jangan dikasih label. Ya itu biasanya di orang ada juga yang menjajakan seperti itu ya Pak ya, yang botol-botol bekas itu ya, harganya sih ya 100-an lah gitu kan, gitu kan. Beda ya. Nah, jadi beda penanganan sudah. Beda penanganan sudah itu ya. Kalau kita kan di tempat Bapak yang biasa kita temukan ini sudah turun kadar airnya gitu kan. Yang tentunya aman lah gitu sudah ya, dan zat asamnya tadi sudah tidak ada terkurang lah gitu ya dari madu yang sudah didapatkan tadi rekan-rekan. Nah, itu tadi ya. Oke, ini dijual dengan harga berapaan Pak di tempat pian Pak? Jadi di tempat kami itu ada harga reseller, ada harga pasar sudah ya. Jadi ada 2 harga ya. Jadi ada 2 harga, ada 3 harga malahan Mas. Ada 3 harga. Ya, ada harga curah. Ada curah ini biasanya orang yang mau mengemas sendiri. Iya. Ada rekan-rekan dari Banjarmasin, dari Banjarbaru itu, Pak, saya mau beli curah. Curah aja. 10 liter misal. Dengan jerigenan itu tanpa label kan. Dia mengemas sendiri. Tidak lari ke Banjarmasin atau Banjarbaru, di lokal pun juga ada, Pak, beli curah. Madu yang sudah jadi. Nah, saya mengemas sendiri. Boleh. Harganya itu 400.000. 400.000. Harga curah itu. Gitu ya. Terus kalau harga madu itu 400.000 itu per berapa? Per liter ya. 1 liter? 1 liter 400.000. Kalau madu kelulut. Madu kelulut ya. Ini yang curah ya rekan dengar. Ini harus digarisbawahi juga nih. Kalau harga reseller biasanya 450.000. 450.000 per liter.
Ini kurang lebih berkisar begitu 450 sampai 470.000. Oh iya, 470. Iya. Iya. Terus kalau harga kemasan sudah siap jual, sudah siap edar di pasaran itu harganya 500.000 per liter. 500.000. Iya, itu madu kelulut. 1.000 liter ya. Ini iya, untuk madu kelulut semua ya Pak ya tadi ya. Kalau madu yang Serena agak beda. Jadi dia harga kurang lebih 300.000 sampai 350.000. Itu ya, 350.000 ya. Ini sama harganya semuanya ya Pak ya. Iya. Reseller baik reseller. Reseller juga beda Mas. Ada berapa? Jadi kalau madu Serena kalau musim panen itu 250.000 per liter. 250.000 ya untuk reseller ya. Reseller. Oke, ini untuk curah sama ya. Kurang lebihnya begitu. Curahnya sama ya. Nah itu ya rekan dengar, ada perbandingan harga dari antara kelulut dan juga Serena tadi ya, yang madu yang biasa gitu kan. Nah kalau harga reseller kata Bapak, bukan ya, curah harganya 400.000 ya rekan dengar. Ya itu kan untuk kelulut tapinya ya kan, ini untuk curah ya, yang mau membeli curah. Tapi itu per liter ya. Per liter 1 liternya itu 400.000 kata Bapak tadi kan. Nah kalau untuk yang reseller 450.000 sampai 470-an ya Pak ya. Nah itu untuk reseller ya rekan dengar. Nah untuk yang biasa gitu kan, yang sudah kemasan sudah siap jual itu 500.000. Iya. Ya 500.000 per liter ya rekan dengar. Apakah Pian ada juga Pak menjual yang model kemasan yang halus-halus ya, yang 50 kah, 50 mili kah? Ada. Nah, jadi kemasan itu kita paling kecil kalau botol 100 mili, harganya di pasaran itu 50.000. 50.000 ya. Kemudian 250 mili itu 125.000. Nah, ini untuk kelulut ya? Iya, untuk kelulut. Terus ada yang setengah liter atau 500 mili itu harganya 250.000. 250.000. Oke. Terus yang kemasan 1 liter itu jarang ya. Kecuali khusus itu biasanya. Ini yang khusus ya. Tapi ini yang buat kalian ya rekan dengar yang mau beli yang botolan ya Pak ya, yang harganya 50.000 100 mili ya silakan nih rekan dengar, 50.000 100 mili. Yang 250 mili 125.000 ya. 500 mili atau setengah liter itu udah harga 250.000. Ini untuk yang kelulut ya. Kalau untuk madu yang asli, Serena sama juga nggak Pak? Kalau Serena ini kami biasanya di botol yang 500 mili aja. Oh 500 mili. Berapa nih Pak? Itu kalau sudah kemasan itu 200.000. 200.000. Ya. Oke ya rekan dengar, untuk madu lebah Serena ya kan, untuk yang curahnya tadi ya Pak ya 250.000 ya. Sama yang harga reseller juga ya Pak ya. Sama 250.000, 300.000 tadi sampai 350.000 itu untuk yang mana Pak? Kelulut ya. Oke. Nah ya. Dan untuk 500 mili 200.000 ya rekan dengar. Nah ini yang Serena 200 mili. Iya ya kan, 500 mili 200.000 ya untuk yang Serena ini ya. Nah itu ya perlu digarisbawahi ya rekan dengar, buat kalian semua yang mau beli madu ke tempat Bapak Yamani ya di pagi hari ini ya. Oke Pak, dalam sehari itu mungkin ya di hari-hari panen nih ya kan, Pian bisa menghasilkan berapa banyak madu Pak? Dalam sekali panen mungkin yang di hari-hari cuaca panas lah gitu kan ya. Cuaca panas ya. Ya. Kalau cuaca panas itu biasanya kan kita siklus per bulan sih panen itu. Cuma bisa dibagi, misalnya di lokal sini sudah panen, kemudian ada giliran lagi di lokal sini panen lagi. Jadi bulan itu kita siklusnya per bulan. Per bulan ya rekan-rekan. Kalau madu kelulut di daerah kami kalau pas musim panas itu karena dibantu dengan anggota kelompok tani biasanya antara 50 sampai 100 liter per bulan. 50 sampai 100 liter. 100 liter. Waduh, banyak juga ya Pak ya. Lumayan ya. Ini per bulan lagi ya. Per bulan. Ini kalau dibantu sama para petani ya, para petani madu ya rekan dengar.
untuk satu klulut saja ya. Nah, apalagi yang Serena nih belum ya rekan dengar ya, 50 sampai 100 liter. Tuh bayangin tuh harganya berapaan tuh, ya kan? Ini per bulan ya kan, per bulan beda lagi ya kan. Satu tempat ke tempat yang lain tuh beda lagi bulannya ya Pak ya. Nanti satu tempat ini sudah ke tempat yang lain lagi nih Bapaknya. Jadi kita bisa per minggu jadinya. Ya, gitu. Ada berapa tempat sih Pak sebenarnya di tempat pian ini Pak? Kalau di tempat saya tuh ada 4 tempat ya. 4 tempat ya. Cuman terbagi jumlahnya sedikit-sedikit enggak terlalu banyak. Yang penting ada penghasilannya pada sini gitu kan Pak ya. Dari 4 tempat ini. Ya, dari petani juga gitu kan yang membantu gitu ya. Nah, ini ya yang mungkin bisa berkah juga ya Pak ya sebenarnya dalam membuat sebuah produk ya kan, dan juga hasil yang didapatkan gitu kan berkah juga untuk para petani yang membantu kita gitu ya Pak ya, yang ada di sekitaran rumah kita gitu kan ya, supaya bisa menambah perekonomian mereka lah gitu kan ya. Oke, kendalanya apa sih Pak dalam selama berusaha nih? Apakah ada kendala yang mungkin lebih ada gitu, lebih rancu gitu menurut Bapak sendiri? Itu jadi untuk kendala kalau untuk lebah Serena itu tadi ya, untuk lebah hutan itu kendalanya kita terlalu banyak pestisida, biasanya penggunaan racun di lapangan. Pestisida tadi ya. Pestisida ini, racun ini tidak hanya pestisida aja ya, biasanya obat rumput itu ya. Biasanya apa namanya itu? Pokoknya herbisida. Herbisida biasanya ada lebah makan di rumput disemprot. Orang tahunya mau nyemprot rumput ya kan, tahunya lebah kita makan di sana. Iya, kena juga si bunga tadi ya. Biasanya kau jual lah. Nah, itu jadi kendalanya nih ya. Kemudian terlalu banyak cuaca hujan juga itu. Nah, seperti kita katakan tadi, kalau terlalu banyak cuaca hujan itu pasti Pak ya. Menurun, itu aja kendalanya. Kendalanya di pestisida yang disampaikan petani kepada mungkin tanaman-tanaman yang ada di sekitar tumbuhan yang dimakan oleh lebah tadi ya kan, herbisida juga. Ada juga yang hujan tadi ya kan. Itu yang mungkin jadi kendala selama ini di bidang perpaduan ya Pak ya. Kemudian ada juga kendala lain nih. Apa tuh Pak? Biasanya ada predator. Predatornya nih seperti monyet, itu makan juga. Monyetnya ini makan madu. Iya, kalau yang madu kelulut, monyet itu bangkuy ujar kita. Iya bangkuy. Dan jeleknya si monyet ini kalau sudah ngambil madunya tuh kadang nggak ditutup lagi itu. Nah, kalau ditutup kan nggak kena hujan. Kalau sudah makan dia ditinggal aja dibuka gitu. Itulah monyet. Nggak ditutup. Haro lah karena dapat lah. Itu. Dan juga ada monyet kepala hirang istilah Banjar. Monyet kepala hirang ini kalau ngambil diangkat sesarang-sarangnya bisa hilang. Itu kadang-kadang ada juga. Itu kendalanya lah. Male. Kalau kita Pak manuin itu. Kita ikutan aja manuin sidin ya lah. Manu wariknya tadi. Nah, itu Bang lah kendalanya kalau kita anaknya di hutan-hutan lah biasa sembarang tempat ya kan. Padahal kan kita bertani lebah ini yang paling ideal itu di hutan. Iya, di hutan. Tapi masalahnya hewan-hewan di sekitar iyalah. Nah, itu Bang dengar kendalanya ya kalau kita menemui hal-hal seperti ini, monyet lah apa bangkuy lah aja bapaknya tadi ya kan, warik lah punya bahasa Banjarnya tuh. Jadi kita kada kawapang kita lah sebenarnya Pak lah ya Pak, karena kan kita kada setiap hari ke situ ya Pak kalau melihat jadi bubuhannya si monyet ini pasti datang pas kita kededa biasanya. Jadi, nah gitu Bang. Jadi tapi mengalihnya lah ya Pak, sampai di sarang-sarangnya dia angkutnya jual lah. Itu Bang. Pesawat hilang. Paksa mau lah akan pulang pian lah. Mau lah akan pulang. Oke ini ya dengar ya. Itu ya tadi kendala-kendala yang dihadapi Pak Yamani ya kan bersama kawan-kawan mungkin ya Pak ya selama berolah madu tadi. Oke, ini kita boleh ke produk ini bisa bertahan berapa lawas kan kalau madu ini kan bisa bertahan lama gitu ya Pak ya. Cuman nih cara penyimpanannya yang benar nih Pak ya. Karena kan biasanya kan ada juga masyarakat nama menyimpannya tuh di kulkas biasanya dan di ruang-ruang yang lain gitu kan yang membuat madu ini sudah agak kental menjadi kental benar gitu. Nah itu gimana Pak dari prosesnya penyimpanannya ini yang bagus menurut Pian nih Pak? Jadi
madu itu sebaiknya disimpan di suhu ruangan kayak gini ya Pak ya? Suhu ruangan aja. Ya. Kalaupun maunya di kulkas, jangan sampai taruh di freezer ya. Iya. Taruh aja di pendingin yang biasa. Yang di bawahnya lah ya rekan dengar. Siapa tahu kan rekan dengar, kalau di ruang kurang steril lah. Iya. Boleh taruh di kulkas, tapi di ruang pendingin saja. Ya, di bawah batu es tadi tuh. Jangan terlalu dingin banget. Jadi di suhu ruangan yang bagus itu menyimpan madu. Apalagi kalau untuk madu kami ya itu yang sudah diturunkan kadar air itu bisa disimpan dengan jangka yang cukup lama. Tidak masalah. Tidak masalah, kada basi aja orang. Kada basi. Biasanya kalau madu kelulut ya terlalu lama disimpan, kenapa sih kok asamnya meningkat? Karena itu tadi kadar airnya masih tinggi. Nah, itu. Apakah semakin lama disimpan Pak itu semakin bagus, Pak? Tidak masalah kalau sudah diturunkan kadar airnya. Kalau madu Serena sih madu biasa mau simpan berapa tahun tidak masalah. Bagus ya Pak ya. Tidak mengurangi kualitas madu. Kualitasnya ya. Tapi kata Bapak tadi kan ada yang mungkin asamnya lebih tinggi selama disimpan ya, mungkin kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi. Kita standarisasi dulu. Kalau bubuhan pian rekan dengar lah mendapati hal seperti itu ya Allah Pak lah. Nah, mungkin itu kadar airnya yang tinggi tadi. Nah, kemudian juga ada keluhan pelanggan ya, biasanya Pak, kenapa ulun hanya nukar madu di wadah kekawan kok disimpan di dalam kulkas beku? Nyata beku di dalam kulkas, apalagi di freezernya. Apalagi kadar airnya tinggi. Nah, itu Pak. Biasanya yang dari pengepul tadi lah. Yang membuat madu itu bisa beku di dalam kulkas, pertama itu ketinggian kadar airnya. Iya, itu pertama ya Pak lah. Terus cara proses panennya. Cara proses panen itu biasanya ada yang diperas dengan tangan, biasa diperas. Diperas itu keperas anaknya. Anak si Wanyi tadi ya. Terperas itu kan kadar airnya tinggi. Gitu. Beku juga dia. Jadi cara proses, kemudian penyimpanannya juga kalau disimpan ke dalam freezer ya beku lah. Nah itu jadi madu itu sering sih beku madu sampean nih. Kadar airnya tinggi, biantang nggak ada sabar mahadang penurun kadar air kan bisa. Iya. Nukar nang aja ya tadi lah nang versi curah aja nih. Dan juga ada ini madu itu bisa beku seperti gula, persis kayak gula. Yang putih-putihnya itu ya Pak? Putih-putih gula, biasanya musim kemarau itu Mas ya, terjadi yang kayak gula itu. Mengendap biasanya kalau di dalam botol yang setengah liter itu biasanya ada yang mengendap sampai 5 cm putih di bawah. Jangan bilang itu madu palsu, itu madu aspal, itu asli itu. Asli Mas. Pak ya. Jadi madu itu diambil dari nektar karet, pohon karet. Dia jadi madu kristal biasanya. Dimakan kriuk-kriuk kayak madu itu. Kayak gula. Itu asli. Enak Pak ya? Iya itu. Nah itu yang kebanyakan sih seperti itu Pak. Biasanya kan yang beli yang kata Bapak tadi botol yang bekas saus gitu Pak ya. Nah di dalam situ kan Pak. Biasanya ada putih-putihnya. Nah itu kan biasanya masyarakat ini palsu. Kenapa ya buahnya? Begula aja. Jabuhannya ini gula nih. Salahnya lain lah. Kalau gula kita rebus, kita encerkan, itu jadi madu lagi Pak. Dia istilahnya ya, dia nggak mau jadi gula kristal. Kalau sudah diencerkan, dia walaupun dia mengendap, nggak mau jadi kristal. Palingan dia mau jadinya karamel. Tapi kalau mengkristal di dalam, itu madu asli. Mengkristal kayak di dalam. Itu madu asli itu. Itu ya, jadi ciri-cirinya Pak lah. Nah, ini ciri-cirinya yang Bapak tadi kan menjadi dalam madu asli itu menjadi kristal si putih-putihnya tadi rekan dengar ya. Mungkin kalian pernah lihat gitu. Nah, itu asli. Asli Pak lah, punya ada yang kayak gula lah gitu kan, kayak serbuk-serbuknya tuh kalau jadi karamel, nah itu yang jadi pertanyaan. Mau jadi karamel jadi itu lain lagi ya Meneto lah. Nah itu bisa palsu Bang Jasidin tadi. Nah itu ya. Nah kita berbicara ini dari ahlinya langsung. Mungkin kan ini kita dari sini kan kita mengedukasi masyarakat ya Pak ya lah. Nah ulun mungkin bisa mendapatkan ilmu juga dari pian itu kan, terkait dengan madu-madu yang memang itu asli kah atau palsu kah gitu kan, yang beredar di pasaran gitu kan, yang tanpa ada
produknya gitu Pak, yang ada tempelan yang kayak di tempat pian kan gitu. Nah, tapi kan menjadi tempat pian kan sudah ada langsung produk tertempel PRT halalnya. Tapi kan yang kita dapatkan biasanya kan madu yang ya madu cuman kita ada yang anunya tadi yang curah tadi lah pian tadi kan. Nah, itu kalau kami berkomitmen Mas untuk madu tuh benar-benar murni ya, tidak asli ya. Kalau asli itu kawan saya Pak Mahdian itu yang hafal benar madu asli, katanya kalau dibawa pulang ke rumah bisa pecahan piring. Itu madu asli. Itu madu asli Pak, bujur benar itu. Pecahan piring siap-siap aja pian ya lah. Mengeluarkan jurus ya lah. Oke, itu ya dengan bujur benar tuh. Buat kami kan ada wani Pak membawa madu asli. Nah, hafal juga ikal. Jadi madu murni. Madu murni itu. Iya. Ada. Nih Pak, mungkin kalau mau pesan nih Pak ke tempat pian, apakah mungkin ada nomor yang bisa dihubungi atau ada sosial medianya yang sudah pian olah nih Pak? Apa nih Pak? Ya. Jadi kalau mau beli madu ke tempat saya itu bisa menghubungi lewat WhatsApp ya. WA. Lewat WA ya. Lewat WA. Dengan nomor 0813 4750 4672. Nah, boleh datang sendiri, boleh diorder, kami antarkan ke Pelaihari. Biasanya kalau untuk wilayah Pelaihari sekalian kami antarkan, pas kalian kirim paket ke Banjar, ke Jakarta, langsung kami antarkan. Insya Allah gratis ongkir ya Pak ya. Kalau di daerah gratis ongkir kalau daerah Pelaihari. Betul. Kalau di daerah lain mungkin tanggung sendiri ya, dengar ongkirnya tadi. Kalau sosial medianya ada Pak? Sosial medianya Facebook atau Facebook. Apa Pak? Yamni Honi juga namanya. Nah, mantap nih ya. Iya, nah kalau kayak gini enak nih Bang. Karena kan kayak kami nih Pak, anak-anak muda kan biasanya kan cari produk itu sesuai dengan nama yang ada di sebuah tempelan di usaha Bapak itu kan. Nah, kalau di tempat Bapak Yamni Hane sudah mantap nih ya. Jadi buat rekan dengar ya yang mau pesan madu ya di kesempatan pagi hari ini silakan ya dihubungi di 0813 4750 4672. Betul. Nah, namanya Bapak Yamani ya. Dan juga untuk Facebook ya nih Pak ya, Yamni Hani ini ya. Instagram juga ada Pak? Di Instagram tadinya ada, sekarang sudah nggak aktif lagi. Sudah nggak aktif ya. Di Shopee juga ada. Shopee ada juga. Shopee Yamni Hani juga ya. Shopee ada juga ya hari dengar. Jadi kalian bisa pilih aja di sana ya kan, mau varian yang mana gitu kan, ada yang 100 mili, ada yang berapa mili gitu kan, atau yang juga per liter juga bisa ya. Silakan. Kalau Facebooknya tadi Yamani Agus itu. Yamani Agus ya. Facebooknya. Yamani Agus. Nih untuk Facebooknya ya Agus. Facebook nih. Nah, itu ya rekan dengar. Oke, mungkin kita langsung saja nih Pak ke peran di Snakerin ya dalam usaha pian nih Pak. Apakah mungkin ada pelatihan-pelatihan selama ini Pak yang diadakan oleh mereka untuk mengikutkan Bapak gitu? Kalau di Snaker selama ini sangat mendukung bagi kami IKM itu ya. Terutama biasanya ada pelatihan-pelatihan, terus ada bantuan alat. Alat. Kemarin tuh ada bantuan alat pengemasan madu ya. Alat kemas itu madu saset ya. Madu saset ya Pak. Jadi untuk ke depan nanti kalau sudah kita panen raya kita keluarkan madu saset. Ya itu saya Pak menunggu produk itu Pak sebenarnya dari madu-madu yang ada di Tanah Laut ini gitu kan. Baik madu saset tadi karena itu sudah ada alatnya kemarin kan yang didapatkan. Insya Allah ya mudah-mudahan tahun ini lah kalah ya. Kalau ini sementara ini kita belum bisa makan madu saset. Bisa. Batuk botolan aja sudah enggak ini. Sudah cukup. Iya. Nah, jadi kami rencana ke sana ya. Jadi ada 2 unit kemarin alat kemas madu saset itu di Pak Kuswanto dan di saya itu. Ya, Pak Kuswanto dapat juga kemarin ya. Jadi rencana kalau sudah produksi kita melimpah, kita keluarkan madu saset. Madu saset. Dia tunggu nih Pak ya, madu sasetnya gitu kan. Ya, entah berapa milinya ya di dalamnya, tapi kita tunggu nih rekan-rekan madu saset ini karena kan hal seperti ini, yang madu saset ini kan dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan ingin sekali diadakan gitu kan oleh para
orang-orang yang di bidang permaduan yang ada di tanah laut artinya gitu kan. Nah, mudah-mudahan di tahun ini bisa terrealisasi ya. Amin. Mudah-mudahan, amin. Oke, dan juga ya rekan dengar buat kalian semua jangan lupa gelianan ya rekan dengar gerakan membeli ampun kawan. Nah, ibaratnya kalau ya ada bebuhan kawanan pian yang berusaha hanya raja hendak berusaha ya Allah tukari. Nah, sebagai penyemangat Pak lah. Bujur. Itu gelianan ini ulun dapat giliran ini dari para IKM yang ada di tanah laut juga gitu kan. Mudah-mudahan gerakan membeli ini bisa memotivasi para kawan-kawan kita yang bergelut di bidang IKM. Dan juga hutala lah himung ulahan tanah laut. Nah, jangan lupa untuk kita himung ulahan tanah laut ya harga dengar karena ulahan-ulahan di tanah laut ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menukari tarus ya gitu kan ya Pak ya karena perputaran duitnya itu di tanah laut aja gitu ya Pak lah. Nah, mungkin terakhir nih Pak. Selanjutnya pian ingin berinovasi apa dan harapan kedepannya apa nih? Silakan Pak. Jadi kami permaduan nih, bubuhan pemaduan nih ya. Pemaduan. jadi kada semata-mata hendak berjual madu arak. Iya. Jadi dari madu itu tadi kan kita kemajuannya untuk ke depan tuh kemasan saset. Iya. Selain untuk daerah juga kinanya Pak lah. Iya, untuk daerah juga. Terus selain madu kita juga pengennya mengemas bipolen. Bipolen tadi. Bahasa wadah rumahnya tadi Pak lah. Bipolen ini yang apa? Sarangnya kah? Bukan serbuk sari. Serbuk sarinya. Itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Selain kesehatan di sana juga mengandung untuk kecantikan loh. Iya. Biasanya ibu-ibu yang beli itu untuk menghilangi plek-plek di wajah, jerawat segalanya perawatan lah. Untuk kedepannya itu. Terus harapan kami mudah-mudahan di tanah laut ini khususnya pemerintah daerah yang mendukung kami dengan cara mengolah ini lagi. Propolis ya. Propolis itu tidak hanya diolah secara apa namanya? Cara apa Pak? Bisa diingat tapi dikeluarkannya susah nih. Mungkin hendak mau ucapkan ya ngalih juga kalau pindah sana. Ya itu diolah secara tradisional. Biasanya kami tuh mengolahnya propolis ini secara tradisional. Ingin juga propolis ini diolah dengan secara modern. Yang biasanya 1 tetes, 2 tetes sudah kayak propolis yang dijual-jual biasanya dulu. Itu kan enak ya. Karena di wadah kita ini Pak bahan propolis ini banyak. Itu terbuang sia-sia lah. Padahal jadi duit dia lain. Kalau sudah disimpan biasanya paling dijual. Kawan-kawan mitra kita yang ada di Jawa itu. Kami pengen sekali juga bisa mengolah. Tidak hanya secara tradisional tadi. Kalau mengolah propolis secara tradisional itu sampai ke sana. Tradisional. Itu dengan campuran biasanya minyak zaitun yang bisa dikonsumsi itu Mas ya. Direndam di situ, dikocok sampai menyatu propolisnya itu bisa dikonsumsi, bisa mengobati sakit. Khususnya untuk ambeien jitu Mas itu. Gitu ya. Jadi tidak hanya secara tradisional, kami juga mengolah propolis itu secara modern. Itu harapan kami kepada pemerintah. Iya. Kira-kira begitu Mas. Amin ya. Oke Pak, terakhir silakan pian promosikan produk pian di hari ini Pak. Yang mau beli ya, yang mana? Pokoknya promosi lah hari ini. Silakan. Baik, untuk mitra dengar dimanapun Anda berada, khususnya yang suara kami bisa didengar ya. Iya betul. Kalau pian hendak belanja madu di wadah kami, khususnya merek Yamnehane, silahkan datang ke Desa Telagelangsat menghubungi saya Bapak Yamane Agus dengan nomor telepon 0813 4750 4672 atau bisa di Facebook ya seperti yang di Shopee ada juga ya. Di Shopee juga ada. Iya. Untuk gratis ongkir khusus di wilayah Tanah Laut ya. Begitu kira-kira. Gitu ya. Oke, baik itu rekan dengar
perbincangan kami di pagi hari ini karena memang waktu yang memisahkan nih ya Pak ya, dan waktu yang singkat ini gitu kan ya. Jadi kita tidak selengkap yang ingin tanyain gitu kan kepada Bapak ya. Tetapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah edukasi dan informasi kepada masyarakat sekitar ya. Oke, mudah-mudahan usaha pian lancar terus Pak lah. Mudah-mudahan madu di tanah laut ini semakin banyak ya kan, dan bisa berinovasi yang tadi itu sudah bisa diwujudkan di tahun ini. Amin. Amin. Ya, oke, terima kasih Pak Yamin ini sudah datang ke Radio Tutup Paneng FM jauh-jauh dari Telaga Langsat gitu kan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Pak lah di lain waktu dan kesempatan, tentunya di jam yang sama ya. Ulun yang bertugas Muhammad Padi dan Bapak Yamani Agus mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.